Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Zaki. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Membumikan Pesan Profetik di Tengah Pluralitas Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Indonesia lahir dari kerjasama antar elemen tersebut demi mewujudkan cita-cita bersama. Namun, seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai sosial dan kepedulian antar manusia semakin memudar. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri dan melupakan nilai-nilai sosial serta spiritual. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya hidup bermasyarakat dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai teladan utama dalam membangun solidaritas sosial. Beliau merupakan bukti menghargai, menebarkan kedamaian, serta mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Nilai-nilai inilah yang perlu kita jadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk kehidupan yang inklusif, beradab, dan bermoral. Keberagaman di Indonesia merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Perlu kita bedakan antara pluralisme dan pluralitas. Pluralisme merujuk pada sikap atau pemahaman terhadap suatu keberagaman, sedangkan pluralitas adalah kondisi faktual berupa kemajemukan keberagaman atau keberagaman yang terjadi dalam kehidupan bersosial. Dalam konteks ini yaitu di dalam bangsa Indonesia, untuk memperkuat persatuan serta kesatuan antar beragam etnis tadi. Pemahaman pluralisme membawa implikasi pada tindakan menghargai kebebasan bersama, kebebasan berpikir, dan kebebasan memperoleh informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan pribadi, baik secara individu maupun kelompok. Dalam Islam, pluralisme telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang didasarkan pada hubungan antara iman personal dan ekspresinya. Al-Quran bersikap tidak intervensionis dalam ranah pluralisme. Artinya tidak ada otoritas manusia yang berhak mencampuri atau memaksa keyakinan batin seseorang dalam menentukan keyakinan. Prinsip ini menuntut kelompok mayoritas untuk memberi ruang kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan aturan, tradisi, dan urusan pribadi mereka, internal mereka. Al-Quran dalam nilai-nilai pluralisme terkandung dalam beberapa ayat yang menjadi dasar bagi pluralisme dalam Islam. Pertama, Al-Quran menegaskan kebebasan beragama sebagai hak asasi setiap manusia. Setiap individu diberi kebebasan penuh untuk menentukan keyakinan yang dianut tanpa adanya paksaan dalam beragama. Seperti dalam beberapa ayat Al-Baqarah
ayat 256, Yunus, Al-Isra, dan Al-Kahfi. Yang kedua, Al-Quran menunjukkan penerimaan terhadap agama-agama lain dan mengakui eksistensi mereka secara penuh. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Sikap dalam isi tersebut menegaskan bahwa hubungan antar umat beragama idealnya dibangun atas dasar penghormatan dan koeksistensian. Dengan demikian, yang menjadi perhatian Al-Quran adalah dimensi substansial dari keberagaman, yaitu pengakuan terhadap kebebasan berpendapat dalam sebuah keyakinan. Selanjutnya, profetik sebagai dasar etika sosial. Konsep profetik berangkat dari keteladanan Rasulullah SAW sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Qalam, yaitu Rasulullah itu sebagai suri tauladan utama. Nilai-nilai profetik diambil dari kata prophetical yang bermakna sifat-sifat yang melekat pada seorang nabi. Sifat tersebut menggambarkan pribadi yang ideal secara spiritual dan individual dari nabi, yang mengarahkan masyarakat menuju perbaikan dan terus berjuang melawan ketidakadilan antar sesama. Secara etimologis, profetik berarti bermakna kenabian sekaligus berkaitan dengan kemampuan nujum, yaitu memprediksikan, memberikan gambaran tentang masa depan baik di dunia maupun di akhirat. Nilai profetik mencakup dua dimensi utama, yaitu qauli dan nakli. Qauli yakni ucapan dan fi'li, tindakan. Keduanya menjadi dasar pembentukan dari kepribadian luhur sosok nabi yang merepresentasikan dari ketaatan dan kesolehan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Penerapan nilai-nilai profetik dalam kehidupan masyarakat sosial di era pluralitas. Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini menunjukkan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimaknai sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Salah satu cara menghadapi keberagaman dalam kehidupan berbangsa adalah menanamkan nilai-nilai profetik dalam masyarakat yang beragam dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Masyarakat dapat menerapkan keadilan dan membangun hubungan yang baik antar sesama manusia. Menurut Kunto Wijoyo, seorang ahli sastrawan, Kunto Wijoyo dalam gagasan ilmu sosial profetik merumuskan 3 nilai utama yang menjadi dasar dalam pembentukan masyarakat, menganut pada unsur-unsur profetik, yaitu humanisasi atau amar ma'ruf, liberasi, nahi mungkar, dan transendensi, yaitu imanu billah.
Humanisasi amar ma'ruf merujuk pada upaya memuliakan manusia, berbuat kebaikan, memuliakan manusia sesuai martabatnya. Dalam praktik sosial, nilai ini diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menegakkan keadilan, serta membantu orang lain tanpa memandang perbedaan dia baik dari segi agama, suku maupun status sosial. Indikator humanisasi meliputi 1. Menjaga persaudaraan meskipun terdapat perbedaan keyakinan. 2. Memandang seseorang secara utuh, baik fisik maupun psikis, sehingga menghormati penghormatan terhadap setiap individu atau kelompok. 3. Menolak segala bentuk kekerasan, karena kekerasan dapat merusak nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, 4. Menghindari sikap kebencian terhadap sesama. Selanjutnya yaitu liberasi, nahi mungkar, yaitu berarti mencegah segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan dalam kehidupan. Nahi mungkar berarti yaitu mencegah kemungkaran. Istilah ini berasal dari bahasa Latin liberare yang berarti membebaskan, liberare yang berarti membebaskan, serta berakar dari kata liberal yang bermakna bebas dan tidak berpikiran sempit. Liberasi berkaitan juga dengan nilai-nilai profetik yang bersifat peringatan atau larangan. Menurut Kunto Wijoyo, tujuan liberasi adalah membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan struktural, kesombongan teknologi, dan eksploitasi sumber daya. Liberasi ini adalah bentuk mencegah segala perbuatan buruk. Dalam konteks ini, kita tidak memandang status, tidak memandang perbedaan, baik itu agama, sosial, agama, ras, suku. Kita arahkan mereka menuju jalan kebaikan, mencegah mereka melakukan keburukan. Dan yang terakhir yaitu transendensi, al-imanu billah. Transendensi ini berkaitan dengan kesadaran untuk kembali beriman kepada Allah. Secara etimologis, istilah ini berasal dari akar kata Latin transcender yang berarti melampaui atau naik ke atas. Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa transendensi adalah kesadaran manusia untuk kembali kepada keimanan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan, seperti yang terdapat dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 13 yang menekankan pentingnya beriman dan bersyukur. Dalam teologi Islam, transendensi mencangkup keyakinan kepada Allah, kitabnya, dan perkara-perkara yang gaib. Nilai ini menjadi kontribusi penting Islam bagi dunia modern, karena dengan spiritualitas dan agama, manusia mampu menempatkan teknologi pada posisi yang manusiawi. Di tengah arus modernitas yang ditandai seperti sekularisme dan materialisme, transendensi berfungsi mengembalikan arah moral kehidupan manusia. Konsep profetik ini dirumuskan oleh Kunto Wijoyo berangkat dari nilai-nilai kenabian yang bersumber pada surah Al-Imran ayat 110
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat baik, mencegah dari yang mungkar, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah, nahi billah, amantu billah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dari ayat ini lahirlah 3 pilar utama yang sudah saya sebutkan tadi, yang membentuk satu kesatuan nilai profetik yang tidak hanya menuntun manusia untuk beriman, tetapi juga berilmu dan beramal sosial, sehingga terwujud masyarakat yang beradab, adil, dan berketuhanan. Dengan semangat Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Oleh karena itu, masyarakat harus berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk ucapan, tindakan, atau perilaku yang dapat mengancam persatuan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan nilai-nilai profetik, nilai-nilai contoh suri tauladan pada nabi kita. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.